Scene 1, Adam, take 3. Mark. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, pagi yang baru di awal bulan yang baru. Kami bersyukur karena kami masih memiliki kesempatan untuk merenungkan satu bagian dari firman-Mu dan dibuat lebih dalam, lebih mengerti lagi akan setiap perkataan-Mu yang kami pelajari dari Alkitab firman-Mu. Bapa, kami memohon pertolongan-Mu buat hamba-Mu yang berbicara maupun setiap orang yang mendengarkan firman-Mu. Buat kami bukan saja pengetahuan, otak kami dikenyangkan oleh hal-hal yang baru, tetapi hati, pikiran, dan segala keberadaan hidup kami bersentuhan secara langsung dengan pribadi-Mu, supaya kami boleh mengalami hidup di dalam firman, hidup yang penuh dengan kemerdekaan. Terima kasih Tuhan, bila sebentar kami akan memulai firman-Mu, mari kami undang Roh Kudus, Engkau menguasai hati dan pikiran kami. Dari awal sampai dengan akhir, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita mendasari renungan kita pada pagi hari ini dengan membaca dari firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27 berkata demikian: damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 1 Januari 2014 Indonesia mencatat, atau di dalam bidang kesehatan Indonesia mencatat sebuah tonggak sejarah yang sampai sekarang di tahun 2024, udah 10 tahun ini kita merasakan manfaatnya, yaitu pada saat itu telah diluncurkan apa yang disebut dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, atau yang kita kenal dengan BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan, atau yang mungkin sebelumnya atau juga sedang berlangsung sampai sekarang, yaitu asuransi kesehatan. Ada asuransi ketenagakerjaan, ada asuransi mobil, asuransi jiwa, dan sebagainya. Semuanya sama, yaitu memiliki manfaat untuk memberikan rasa aman, rasa tenang bagi penggunanya. Aman untuk apa? Misalnya kalau BPJS Kesehatan, asuransi kesehatan, aman ketika sakit, nggak usah khawatir mau berobat dengan biaya yang sangat mahal sekalipun, tetap di cover oleh BPJS. Kalau asuransi jiwa, ketika kita mungkin punya asuransi jiwa, ketika kita meninggal, kita meninggalkan warisan atau uang yang cukup bagi keluarga kita, sehingga kita nggak usah khawatir. Apa misalnya saya sebagai ibu meninggalkan asuransi jiwa, saya akan meninggalkan uang yang cukup untuk anak-anak saya dan keluarga saya apabila saya meninggal. Namun pertanyaannya adalah, apakah benar semuanya itu, yaitu yang disebut dengan BPJS, asuransi jiwa, asuransi keamanan, asuransi apapun itu, memberikan rasa tenang, memberikan rasa damai sejahtera bagi setiap persoalan hidup kita? Jawabannya tentu saja tidak. Karena semua asuransi, BPJS dan apapun itu namanya, memiliki keterbatasan. Namun ada satu asuransi yang tidak terbatas dan bahkan tidak perlu bayar seperti asuransi yang lainnya. Kalau asuransi yang lainnya memiliki plus dan minus, tetapi satu asuransi ini gratis dan tidak pakai bayar, dan kita boleh semua kalangan dan orang yang cuma punya duit aja boleh memilikinya, yaitu disebut dengan asuransi iman. Nah, ini hanya sebutan saya memang.
Di Alkitab tidak ada BPJS, di Alkitab tidak ada asuransi. Namun saat ini yang mau saya ajak Bapak Ibu Saudara merenungkan sesuai dengan firman yang tadi kita baca, bahwa asuransi atau jaminan yang diberikan dunia ini tidak sama dengan jaminan yang Tuhan berikan kepada kita, anak-anaknya. Yaitu ya seperti Yohanes 14 ayat 27 yang nanti kita baca, bahwa damai sejahtera diberikan Tuhan, ditinggalkan Tuhan kepada kita, anak-anaknya. Dan damai sejahtera ini yang diberikan Tuhan kepada kita tidak sama dengan yang ada di dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa saya katakan bahwa kita membutuhkan damai sejahtera? Ya, kalau kita renung-renungkan, yang pertama-tama, kehidupan di dunia ini semakin lama sesungguhnya nggak semakin baik. Semuanya ketika kita renungkan, kita mengalami banyak ketakutan ketika kita membaca artikel di internet, atau kalau engkau masih suka membaca di surat kabar, atau ya pokoknya seringkali kita bahkan mendengar berita atau melihat berita di semua platform internet yang ada. Kita semakin lama semakin takut. Bayangkan ada megatrust, ancaman tentang bencana alam. Ada yang disebut dengan ketakutan bagaimana kalau anak-anak kita nanti terpapar ideologi transgenderism. Bagaimana juga tentang kita melihat banyak kejahatan yang semakin canggih, baik melalui internet, baik melalui teknologi, bahkan penipuan, gendam, semuanya itu menakutkan. Belum lagi ketika kita yang mengalami sakit, divonis dokter tidak ada lagi, bahkan belum ditemukan atau sudah terlambat tahunya, sakit yang terminal, menakutkan sekali. Bahkan untuk masa depan, kalau yang diberikan asuransi jaminan masa depan gitu katanya, benarkah asuransi jiwa, asuransi semuanya itu BPJS dan sebagainya itu memberikan jaminan untuk masa depan kita? Masih dipertanyakan karena tidak jelas. Namun jaminan yang diberikan Tuhan, yaitu damai sejahtera, itu sangat jelas.